Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Selamat hari Minggu. Ya, kita akan belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya membawakan satu pelajaran, yaitu Tuhan Yesus tidak selamanya di sorga. Karena saudara ada yang bertanya, di mana tuh Tuhan Yesus? Nah, oleh sebab itu mari kita buka firman Tuhannya. Selamat mendengarkan di acara Fajar Pengharapan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, kita akan mendengarkan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin dengan Ibu Tri. Silakan Pak Apin. Terima kasih Pak Martin dan selamat pagi untuk saudara-saudara yang kasih yang pada pagi hari ini sudah senantiasa mempersiapkan pendengarannya, baik itu radio melalui HP. Semoga pada siaran pada pagi ini membawa berkat untuk kehidupan jiwa kita, di mana kita senantiasa diberkati oleh Tuhan. Saya Pak Martin Ibu Tri, sehingga saya bisa mengudara dan saya bisa memuji Tuhan untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Martin tentang firman-firman Tuhan. Semoga firman Tuhan senantiasa mengingatkan untuk kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih dan mentaati apa yang Tuhan perintahkan melalui firman-firman yang akan disampaikan oleh Pak Martin. Untuk itu akan saya buka dengan satu persiapan hati kita yang tulus untuk mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan sendiri adalah Allah yang menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pak Martin bertanya, atau ada orang bertanya, apakah Tuhan itu senantiasa di mana Pak Martin? Tidak di surga selamanya. Tidak di surga selamanya. Untuk itu jawabannya mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Martin. Yuk kita memuji Pak Ibu Tri ya. Kusiapkan hatiku Tuhan. Ya udah siap semuanya, kita sama-sama memuji Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, dahulu sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah,
Itulah Bapak Ibu dan saudaraku pujian pertama yang dibawakan oleh Pak Apin dengan Ibu Tri. Yuk kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini hamba-Mu datang kembali ya Bapa. Hamba-Mu datang mengucap syukur dan berterima kasih, di mana pada pagi hari ini kami yang berkumpul di studio mengucap syukur dan berterima kasih masih diberi kesempatan untuk memuji dan menyampaikan firman-Mu. Hamba-Mu mohon Bapa, pujian yang telah dipujikan oleh Pak Apin dengan Ibu Tri menjadikan suatu penghiburan di dalam setiap pendengar Radio Citra Kasih. Demikian juga firman-Mu yang akan hamba-Mu bacakan. Tuhan tolong berkati firman Tuhan, kiranya masuk di dalam hati pendengar Radio Citra Kasih, berakar, bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan saudara-saudara kami. Hamba-Mu mohon Bapa, berkati supaya firman Tuhan berbicara dalam hati saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya membawakan satu pelajaran. Sering saya berbicara, saya bukan khotbah, tapi saya memberikan satu pelajaran ya dari firman Tuhan. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi pada Pak Kelvin Lebang dan Ibu Hetrida. Ucapannya selamat hari Minggu, saudara-saudaraku, salam sehat selalu. Gitu, ya. Yuk kita akan belajar firman Tuhan, saudara-saudaraku. Temanya Tuhan Yesus tidak selamanya di sorga. Jadi kalau kita melihat runtutannya dari kelahiran bulan Desember, kematian bulan April, nanti kenaikan setelah 40 hari ke sorga, saudara-saudara ya. Kita belum memperingati hari kenaikannya Tuhan Yesus ke sorga. Baru kita memperingati hari kematian dan kebangkitannya. Setelah bangkit dari kubur, saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak meninggalkan murid-muridnya ya, tidak meninggalkan murid-muridnya. Tetapi Tuhan Yesus selalu, saudara-saudara ya, selalu menyertai murid-muridnya. Oleh sebab itu, selama 40 hari, setelah 40 hari Tuhan Yesus naik ke sorga. Nah, Tuhan Yesus di sorga dikatakan sini tidak selamanya, saudara-saudara ya, tidak selamanya. Nah, oleh sebab itu mari kita baca dulu kenaikan Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara. Kita akan membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hei, orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan ya, kita percaya kepada Alkitab kita yang telah menerangkan bahwa Yesus itu, saudara-saudara, menyertai ya, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, tidak pernah meninggalkan kita. Nah, pada waktu naik ke sorga, saudara-saudara, tidak sendirian, tapi dilihat oleh murid-muridnya. Ya, dilihat oleh murid-muridnya. Nah, kita akan membaca kembali. Ia disaksikan oleh mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu murid-muridnya. Ya, murid-muridnya 12 dan pengikutnya, saudara-saudara. Ya, pengikutnya.
ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Pakaian putih ini dikatakan yaitu malaikat, saudara-saudara. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali." Nah, inilah harapan kita, ya. Kalau Tuhan Yesus naik ke sorga nggak datang kembali, sia-sia kita. Buat apa ya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Jadi saudara-saudaraku, harapan kita pendengar Radio Citra Kasih, ya, Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus naik ke sorga. Harapan kita adalah, saudara-saudara, ya, harapan kita di sini katakan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi harapan kita itu, ya Bu Hetrida, Pak Kelvin, harapan kita adalah kedatangan Tuhan yang kedua kalinya, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Saudara, Tuhan Yesus naik ke sorga bukan berarti tugasnya selesai di dunia, mbak, ya Ibu Loina, ya. Ibu Loina dari Depok ini, kalau Ibu Hetrida dari Bogor. Kalau Pak Calvin saya belum tahu dari mana Pak Calvin, ya, tolong diituin dari mana, ya. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus naik ke surga bukan tuntas pekerjaannya, bukan sudah selesai, masih banyak, saudara-saudara, ya, masih banyak. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, untuk apa Tuhan Yesus naik ke surga, saudara-saudara, ya? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga, Kang Agus? Kemana wae-nya? Untuk apa Tuhan Yesus naik ke sorga, saudara-saudara? Yaitu untuk menyediakan tempat. Bagi siapa? Bagi kita semua yang percaya kepadanya. Nah, oleh sebab itu, kalau ada saudaraku atau saudara saya yang belum menerima Tuhan Yesus di dalam hidupnya, terimalah Tuhan Yesus, ya, di dalam hidup saudara, supaya saudara nanti mendapat tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Yaitu menjadi tempat untuk semua orang yang percaya kepadanya. Jadi Tuhan Yesus itu naik ke sorga, sudah selesai, belum, saudara-saudara, ya. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, ya. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa, ya. Hatur nuhun Kang Agus, pagi wah sehat selalu, amin. Rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Luar biasa Kang Agus. Tuhan Yesus naik ke sorga itu bukan tuntas selesai tugasnya, tapi masih banyak tugasnya yang harus dikerjakan, yaitu menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali. Ini harapan kita pendengar Radio Citra Kasih, ya. Tidak ada seorang pemimpin pun di dalam dunia ini yang menyediakan atau yang yang berjanji, ya, yang berjanji untuk mempersiapkan tempat tinggal kita, ya. Kalau kita melihat yang sudah ada pemimpin-pemimpin yang akan menyediakan perumahan, tapi tidak terjadi, ya, saudara-saudara. Tapi Tuhan Yesus, saudara-saudara, akan menyediakan tempat bagi kita semua, ya. Kita harus yakin dengan firman Tuhan ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa, ya, kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Luar biasa, saudara-saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak selamanya di sorga.
Tuhan Yesus akan datang kembali dan akan membawa kita. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sekalipun belum ada seorang pun ya yang pernah naik ke tempat yang telah disediakan untuk kita itu, ya, belum pernah, saudara-saudara, belum melihat. Tuhan Yesus belum memberikan izin kepada orang-orang yang telah mati untuk pergi ke sana, ya, pergi ke sana. Yaitu, saudara-saudara, dikatakan di sini kota tersebut, ya, sekalipun belum ada seorang pun yang telah melihat atau datang ke tempat itu yang telah disediakan untuk kita itu, kota tersebut, saudara-saudara, tetapi telah dituliskan dalam Alkitab luasnya kota itu, ya, luasnya kota itu, Kang Agus. Jadi kalau kita melihat perumahan ukur tipe berapa, tipe 21, tipe 35 dan seterusnya, kalau ini tidak ada, saudara, tapi luasnya, saudara-saudara, kota yang disediakan atau tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus itu sudah dituliskan oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos. Yaitu kita akan baca dalam dalam Wahyu pasal 21 ayat 16 dan 18. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, bukan untuk mengiming-iming kita, ya, di dalam hal ini, tapi menurut Rasul Yohanes mendapatkan wahyu itu mengatakan kotanya bentuknya 4 persegi panjang, ya, persegi, ya, saudara-saudara, 12.000 stadia. Stadia itu, saudara-saudara, kalau menurut kamus Alkitab, satu stadia itu adalah 200 meter, ya, 200 meter satu stadia ini. 12.000 kurang lebih sekitar 24 juta meter, ya, saudara-saudara, itu panjang dan lebarnya. Nah, kalau dikilometerkan, saudara-saudara, itu sekitar 2.400 kilometer panjangnya dan lebarnya kota itu, ya, saudara-saudara. Kalau saudara nggak percaya, baca kembali, ya, di dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 16 dan sampai 18. Bagi saudara-saudara pendengar dari Citra Kasih di mana saja berada, inilah kota yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus menyediakan tempat untuk kita, yaitu satu kota, ya, bentuknya persegi 4, panjangnya dan lebarnya sama. Saya katakan tadi, panjangnya itu kurang lebih, saudara-saudara, menurut perhitungan kamus Alkitab 2.400 kilometer, ya. Sedangkan katanya dari Anyer sampai Banyuwangi itu hanya 1.000 kilometer, ya, hanya 1.000 kilometer. Nah, begitu luas dan begitu saudara, pekerjaan Tuhan untuk menyediakan tempat itu. Saudara-saudara, keadaan kota itu tempatnya, ya, atau bangunannya, temboknya itu terbuat dari permata yaspis. Saya nggak tahu permata yaspis itu seperti apa, Kang Agus. Barangkali Kang Agus sudah pernah lihat. Ibu Loina, Ibu Hetrida, dan Pak Kelvin pernah melihat nggak, ya? Permata yaspis itu seperti apa, saya belum melihat. Dan kota itu sendiri dari emas tulen. Bayangin, Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku, ini bukan iming-iming, ya, bukan iming-iming, saudara, tapi ini firman Tuhan, ya, firman Tuhan. Kita harus meyakininya. Bapak, Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus tidak selamanya tinggal di sorga, ya. Suatu waktu akan datang kembali.
untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Ya, ini janjinya pasti digenapi, saudara-saudara. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan bangkit dahulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Kalau saudara meyakini, firman Tuhan ini, saudara-saudara, mari kita persiapkan hidup kita. Persiapkan hidup kita supaya di mana Tuhan datang yang kedua kalinya, kalau kita sudah mati kita dibangkitkan, kalau kita belum mati kita diubahkan. Karena tidak semua, saudara-saudara, pada waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, orang yang sudah mati dibangkitkan. Ingat ya, kalau umpamanya hari ini Tuhan datang, kita masih hidup, kita jangan takut, asal percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara, maka kita akan diubahkan hidup kita memakai badan rohani atau badan sorgawi. Itu menurut firman Tuhan. Tetapi yang sudah meninggal, Tuhan akan bangkitkan. Tuhan akan bangkitkan. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa. Di angkasa itu di mana? Di angkasa itu di langit yang baru dan bumi yang baru. Demikianlah kita selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Yuk kita dengarkan kembali satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin. Silakan Pak Apin. Saudaraku yang kasih, demikianlah Pak Martin sudah menerangkan, menjelaskannya, menyampaikannya untuk saudaraku dan kita semua. Nah, dari apa yang disampaikan oleh Pak Martin, apa yang kita ambil, apa yang kita petik, apa yang kita harus lakukan, kita pada saat ini senantiasa menantikan kedatangan Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk menjemput kita semuanya. Pada saat penantian itu pasti kita akan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mempelai kita, ya kan, saudaraku yang kasih. Itulah yang telah disampaikan oleh Pak Martin. Banyak sekali lah saudara yang mendengar. Semoga menjadi berkat untuk kita, dan akan sambung dengan satu pujian, satu judul. Kita sedang menanti kedatangan Tuhan Yesus, ya Ibu Tri, ya. Menanti kedatangan Tuhan. Selamat mendengarkan, dan kita kalau boleh, ya Ibu Lin, Ibu Etrida, Ibu Sasa, Wiloina tadi di Depok banjir tuh. Semoga aja ya tidak ada banjir firman Ibu, ya. Biarlah pada pagi ini Tuhan Yesus memberkati kita semua. Akan saya pujikan dengan Ibu Tri. Datangnya dan
Karena dengan sekejap kedengaranlah gejap mempelai laki-laki datanglah. Segala barang hilanglah dan ngeluh dan lenyap. Tetapi Isa datanglah kembali dan tetap. Bak anak Tuhan duduklah di atas awan yang tetap di dalam kebesarannya, dipandang dunia gelap. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Berjagalah dan berdoalah menanti Tuhanmu. Pilihlah tanda waktunya, sabarlah sepenuh. Waktunya tak orang tahu, melainkan ada Dia. Dan memang tak lagi jauh, berjaga-jagalah. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya. Karena dengan sekejap kedengaranlah gegap mempelai laki-laki datanglah. Itulah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku pujian yang telah dibawakan oleh Pak Apin dengan Ibu Tri. Selamat pagi Ibu Melda Silitonga yang dari Depok. Kita belajar firman Tuhan Ibu pada pagi hari ini. Temanya Tuhan Yesus tidak selamanya di sorga. Ya, kita akan teruskan pelajaran kita. Saudaraku, waktu Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, orang yang sudah mati akan dibangkitkan. Ya, bagaimana dengan orang yang hidup, saudara-saudara? Ya, orang yang masih hidup akan diubahkan dengan sekejap mata. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, kalau kita melihat di medsos, saudara-saudara, ya, seperti kedatangan Tuhan Yesus itu sudah diperlihatkan di awan-awan, saudara-saudara, ya. Nah, itu menurut Alkitab itu sudah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Hati-hati nanti di zaman akhir bahwa Tuhan akan datang di sana, Tuhan akan datang di sini, saudara-saudara. Saudara, menurut Alkitab bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya itu seperti sinar matahari. Ya, maksudnya seperti sinar matahari itu dari sebelah timur sampai ke barat itu seketika menerima cahaya itu. Nah, oleh sebab itu kita jangan pokoknya jangan percayalah Tuhan Yesus datang di sini, Tuhan Yesus datang di sebagainya. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya, sekejap mata dari timur sampai ke barat akan sama. Artinya dari ujung ufuk timur sampai ujung barat tenggelamnya matahari sama, saudara-saudara. Nah, oleh sebab itu mari kita jangan percaya kalau saudara melihat di medsos bahwa Tuhan Yesus di angkasa datang dengan segala macam. Itu mungkin editan saja ya. Kalau menurut Alkitab tidak demikian. Kita akan melihat, saudara-saudara, orang yang masih hidup akan dibangkitkan,
diubah dengan segenap mata. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 49 sampai 52 mengatakan demikian. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah. Yang alamiah itu adalah tubuh yang sekarang ini yang alamiah, yang alami, saudara-saudara ya. Demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Inilah yang kita harapkan. Di mana Tuhan datang yang kedua kalinya, kita akan, orang yang masih hidup akan diubahkan dan akan diganti memakai rupa dari yang sorgawi. Kalau saudara bertanya seperti apa, Martin, saya juga nggak tahu ya. Saya juga nggak tahu seperti apa. Demikian pula kita memakai rupa dari yang sorgawi. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Yang binasa ini adalah tubuh kita ini, ya. Tubuh kita ini, saudara-saudara, dikatakan di sini, saudara-saudara, inilah yang kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah, yaitu tubuh kita, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian, ya, mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Jadi artinya tubuh ini seganteng apapun, ya, seganteng apapun, secantik apapun, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tetapi tubuh yang ini akan masuk ke dalam dunia orang mati dan akan menjadi tanah kembali. Ya, selesai, saudara-saudara. Tapi dikatakan, sesungguhnya aku menyatakan kepadamu satu rahasia, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi napiri yang terakhir, saudara-saudara. Sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Jadi tidak akan mati kembali. Dan kita semua yang hidup akan diubahkan dengan sekejap mata. Ya, saudara. Sekejap mata artinya bahasa Sunda mah sakicep, ya, sakicep, sekejap itu, sekejap mata. Pada waktu bunyi napiri yang terakhir, sebab napiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan ke dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Jadi saudara-saudara, orang yang mati itu belum ke sorga, ya, belum ke sorga. Jadi masih ada di dunia orang mati untuk menantikan kebangkitan. Tapi kalau saya sering lihat, saya dengar, kalau ada orang yang meninggal itu pada umumnya mengatakan, bapak ini, ibu ini, saudara ini sudah bersama-sama dengan Bapa di sorga. Ya, banyak yang mengatakan demikian. Tetapi firman Tuhan bertolak belakang, saudara-saudara. Orang yang mati itu tidak langsung masuk ke sorga, tapi masuk ke dunia orang mati yang disebut Firdaus. Seperti di dalam Lukas pasal 23 ayat 43, Tuhan Yesus mengatakan kepada penjahat yang di sebelah kanannya, pada hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus, ya, Firdaus. Saya ingin meluruskan, ya, bukan menyalahkan yang mengatakan bahwa orang mati itu bersama-sama dengan Bapa di sorga, tapi ingin meluruskan menurut Alkitab bahwa orang yang mati itu masuk ke kota Firdaus untuk menantikan dibangkitkannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pada waktu Tuhan Yesus membangkitkan orang yang sudah mati, tidak semuanya, ya, tidak semuanya dibangkitkan. Untuk kebangkitan yang pertama, ya, kebangkitan yang pertama. Mana tadi, ya?
Ya, untuk kebangkitan yang pertama. Jadi membangkit orang sudah mati tidak semuanya dibangkitkan. Kebangkitan yang pertama, ya, ini saudara-saudara dengan waktu, ya, dengan waktu 1000 tahun lamanya. Yuk kita baca ayatnya, saudara-saudara. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 5 sampai 6, tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Jadi kebangkitan orang mati itu dibagi dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama dibangkitkan oleh Tuhan adalah akan masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru selama 1000 tahun. Ya, selama 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagia dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Pertama itu, kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Dia 1000 tahun lamanya. Ya, jadi sangat jelas. Jadi kebangkitan orang mati itu dibagi dalam 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu, saudara-saudara, adalah untuk orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Artinya yang mati di dalam Tuhan itu, saudara-saudara, orang yang memberitakan firman Tuhan sampai mengalami kematian. Karena tidak sedikit orang yang memberitakan firman Tuhan itu mati di dalam tempat pelayanan. Kalau saya melihat di YouTube, saudara-saudara, ya, ada yang dibakar hidup-hidup, ada yang dimasukkan ke dalam gua, dibunuh, ya, beribu-ribu orang. Ada juga yang macam-macam, saudara-saudara. Karena apa? Karena mempertahankan imannya bahwa yang menjadi juru selamatnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, itu untuk kebangkitan yang pertama. Dikatakan sini, saya ingin membacakannya kembali. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Orang-orang yang seperti itu akan bersama-sama dengan Tuhan selama 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun habis, maka kebangkitan yang kedua, saudara-saudara, ya. Setelah habis yang 1000 tahun, maka kebangkitan yang kedua berlaku. Semua orang dibangkitkan, ya, semua orang dibangkitkan dan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Ya, oleh sebab itu mari kita berusaha, ya, berusaha, saudara-saudara, supaya kita bisa dibangkitkan kepada kebangkitan yang pertama. Nah, untuk kebangkitan yang pertama tidak dihakimi, saudara-saudara. Nah, tidak dihakimi, tapi kita ikut menghakimi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah habis yang 1000 tahun, maka kebangkitan yang kedua berlaku. Ya, kebangkitan yang kedua berlaku. Semua orang dibangkitkan. Ya, yang jahat, yang baik, semua dibangkitkan. Menurut dan dihakimi menurut perbuatannya masing-masing. Ya, inilah saudara-saudara. Kalau kita tidak mau dihakimi, kita mempersiapkan diri dengan hidup yang sebenar-benarnya. Karena keselamatan itu, saudara-saudara, kalau saya pelajari, bukan dari hasil kerja kita, tapi keselamatan itu adalah, saudara-saudara, karunia dari Tuhan. Karena apa yang kita kerjakan itu belum tentu cocok dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita diselamatkan itu, saudara-saudara, semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu, kita jangan berhenti melakukan pekerjaan yang baik dan benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kita akan melihat bahwa setelah kehabis yang 1000 tahun itu, kebangkitan yang kedua. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 12 mengatakan, "Dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan.
Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis dalam kitab itu. Jadi pengadilan nanti pengadilan yang sangat adil, saudara-saudara, ya. Pengadilan yang sangat adil karena semua data-data hidup kita sudah ada dalam kitab kehidupan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kesimpulan dari pelajaran ini, Tuhan Yesus tidak selamanya di sorga, akan turun kembali, akan menjadi Tuhan dan Hakim dan Raja di kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga. Ya, jadi kita semua yang telah dibangkitkan dan yang telah terpilih, yang menurut penghakiman Tuhan, kita akan kumpul di kota Yerusalem yang baru yang turun dari sorga, saudara-saudara, ya. Kita akan melihat dalam kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 dan 2. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru yang turun dari sorga dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan berdandan untuk suaminya. Jadi kesimpulannya, saudara-saudara, bahwa tempat kita yang terakhir nanti itu adalah di kota Yerusalem yang baru. Yuk kita persiapkan hidup kita supaya hidup kita sampai di kota Yerusalem yang baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan tutup dengan satu pujian yang akan dibawakan oleh Pak Apin dengan Ibu Tri. Silakan Pak Apin. Haleluya, saudaraku yang kasih. Pak Martin sudah menyampaikan tentang Yerusalem baru. Berarti kita bukan di surga. Karena Tuhan sendiri yang mempersiapkan Yerusalem baru yang akan turun ke bumi. Bukan kita di surga, karena surga tempat Allah. Itu, ya. Ingat di situ kalau kita ya di surga itu adalah kediaman Allah Bapa. Tapi kita bukan kita dijanjikan di Yerusalem baru yang akan turun ke bumi. Itu selaku yang sih. Itu tidak mudah-mudahan, tapi itu pasti. Siapa yang tidak ingin kita melihat, menikmati, mungkin tidak seperti keadaan dunia ini, seperti di puncak indah. Tidak, saudaraku, karena itu sifatnya dunia. Tapi Yerusalem baru, ya tadi dengar sama Martin, saya juga tidak bisa mengatakannya karena saya belum pernah lihat, tapi kita yakin akan kedatangan Tuhan Yesus untuk menjemput kita semua. Apa Tuhan sendiri yang akan turun lagi datang untuk kita semuanya itu ya. Teh Butet, Ibu Elin, Ibu Lina, terus ada Agus, Pak Kalpin, bapaknya teman. Pak Kalpin. Selamat hari Minggu ya, selamat beribadah pada gereja kita masing-masing di mana tempat saudara berada. Tuhan Yesus sama di mana pun sama ada Tuhan Yesus. Walaupun di sorga, tapi kata Pak Martin tidak selama di sorga, tapi turun ke dunia untuk menjemput kita semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih Teh Butet. Kenapa kemarin waktu hari Minggu tidak jumpa dengan saya? Padahal saya ingin ketemu loh gitu. Kenapa Teh Butet malu dengan saya? Apa saya mau dengan Teh Butet? Enggak gitu. Apa saya tidak ke gereja? Tapi tidak ketemu ya, belum waktunya. Teh, terima kasih Teh, udah senantiasa menyimak, mendengarkan siaran radio RCK sekalipun jauh, dimanapun yang lainnya berada. Tentunya Tuhan Yesus beserta kita semua. Akan saya tutup dengan satu pujian, selamat di tangan Yesus. Entry ya. Selamat di tangan Yesus, pendiri bahannya.
kita akan selamat. Meski banyak godaan, tidaklah terjerat. Lepaslah dari susah, bebas dari takut, dari segala bahaya kita akan luput. Selamat di tangan Tuhan dan diribaannya. Sana kita sentosa dan berbahagia. Lindungkanlah ya Tuhan dari kejahatan. Tuhan kami harapkan, Tuhan batu jalan. Biarlah kami sabar sampai Tuhan datang, sampai terbitnya fajar di pantai surga terang. Selamat di tangan Yesus dan diribaannya. Sana kita sentosa dan berbahagia. Itulah saudara-saudara pujian yang terakhir dibawakan oleh Pak Apin dengan Putri. Selamat di tangan Yesus. Jadi kalau saudara pengen selamat, jangan lepaskan tangan Tuhan Yesus Kristus dalam hidup kita. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa di surga, hamba-Mu mengucap syukur dan berterima kasih telah selesai hamba-Mu menyampaikan firman-Mu dan pujian yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan selama kami ada di studio ini. Hamba-Mu juga berdoa bagi pendengar Radio Citra Kasih di mana saja berada. Kiranya firman Tuhan bisa masuk dalam hati pendengar Radio Citra Kasih untuk berakar, bertumbuh, berbuah, berkembang dan berbuah di dalam kehidupannya masing-masing. Demikian juga hamba-Mu berdoa untuk seluruh pendengar Radio Citra Kasih yang mendengarkan langsung melalui radio atau dari Facebook. Hamba-Mu mohon firman Tuhan Bapa menjadi berkat untuk saudara-saudara kami. Dan hamba-Mu juga berdoa bagi saudara kami sedang mendengar firman Tuhan dalam keadaan sakit. Tuhan tolong sembuhkan. Di mana saudara kami yang sedang mendengar firman Tuhan dalam pergumulan, Tuhan tolong berikan kemenangan, berikan kekuatan untuk mengatasi pergumulan hidupnya. Di mana saudara kami sedang mendengar firman Tuhan dalam kesusahan, Tuhan tolong jamah dengan kuasa-Mu, hiburkan dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk saudara kami pendengar Radio Citra Kasih yang melalui Facebook,
untuk Bapak Kalbin, untuk Ibu Hetrida, untuk Ibu Loina, untuk Pak Agus, dan Ibu Melda Silitonga. Tuhan berkati mereka masing-masing. Demikian juga hamba-Mu mohon Bapak untuk kami yang berkumpul di studio, untuk keluarga Pak Apin, untuk keluarga Ibu Tri, untuk keluarga Pak Joni, dan keluarga hamba-Mu sendiri. Tuhan hamba-Mu mohon, berikan berkat kesehatan tubuh jasmani maupun tubuh rohani kami. Hamba juga tak lupa berdoa untuk Pak Aji sebagai pengelola Radio Citra Kasih ini. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, cukupkan apa yang dibutuhkannya. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu juga berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk pemimpin kami, Bapak Presiden, para menteri, para pejabat dari yang tertinggi sampai pejabat yang terendah, RT, RW di tempat masing-masing, di seluruh pelosok Indonesia ini. Tuhan berkati mereka dan berikan hikmat dan kebijaksanaan untuk mengayomi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.